Puji nama Tuhan, satu kemurahan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Kalau saat pagi hari ini kita bisa datang memuji memuliakan nama Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang masing-masing di rumah, ya saudaraku, kita tidak mengurangi kesungguhan kita untuk kita datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan saya beri tema, hidup itu harus berubah. Hidup itu harus berubah. Akan saya bacakan dulu di dalam Roma pasal yang ke-12. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Kita harus sadar bahwa sistem dunia kita saat ini semakin hari semakin jahat. Karena kita tahu bahwa dunia saat ini sedang dikuasai oleh iblis, saudaraku. Kalau di dalam Wahyu pasal 12 ayat 12, di sana dikatakan bahwa iblis itu datang dengan geramnya yang sangat dahsyat. Karena dia tahu bahwa waktunya itu sudah sangat singkat. Iblis datang dengan geramnya yang dahsyat untuk apa? Dikatakan untuk menghancurkan, membinasakan dunia ini, saudaraku. Bahkan membinasakan kita, orang-orang khususnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Iman kita digoncang supaya berguguran satu demi satu. Sebab itu kita harus punya sikap yang tegas terhadap segala cara licik iblis. Kita sebagai umat Tuhan harus selalu siap sedia. Kita harus mempunyai sikap yang tegas, Kita tidak boleh sama dengan dunia ini, katanya firman Tuhan. Tetapi biarlah kita berubah oleh pembaharuan budi kita, saudaraku, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itulah yang harus kita kejar. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semakin bertambahnya tahun, maka itu berarti semakin dekat pula kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Semakin bertambahnya tahun, maka akan semakin dekat pula kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kalau mungkin kemarin, kalau 2 Jumat yang lalu saya sampaikan kepada kaum wanita bahwa Yesus itu pasti datang untuk kedua kalinya dalam dunia ini. Saya katakan Yesus pasti datang ke dalam dunia ini untuk kedua kalinya, saudaraku. Kalau di dalam Injil Matius dikatakan, jika ada 2 orang di ladang, maka yang satu akan diangkat, yang satu akan ditinggalkan. Jika ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang satu akan diangkat, yang satu akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di tempat tidur, yang satu akan diangkat, yang satu pun akan ditinggalkan. Artinya apa, saudaraku? Artinya bahwa ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, tidak semuanya orang itu masuk di dalam pengangkatan, tetapi ada yang tertinggal. Kenapa bisa tertinggal? Karena tidak ada persiapan dalam hidupnya. Karena hidupnya mungkin tidak berubah, belum berubah. Kita masih sama dengan dunia ini, saudaraku. Oleh sebab itu kita melihat di dalam firman Tuhan juga katakan bahwa dunia dan segala isinya ini akan dibinasakan.
termasuk orang-orang yang mencintai dunia ini, termasuk orang-orang yang masih serupa dengan dunia ini, pasti akan ikut dibinasakan. Kalau kita lihat orang-orang yang terangkat ketika Yesus datang, ada sukacita yang luar biasa yang akan memenuhi kita saat kita terangkat, karena kita bisa bertemu muka dengan Tuhan kita. Tetapi bagaimana nasib dari orang-orang yang tertinggal? Maka kita lihat di dalam Matius 24 juga di sana dikatakan kita akan menghadapi masa antikris 3,5 tahun. Matius 24 ayat 21, di sana dikatakan pada masa-masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak awal dunia ini sampai sekarang, dan yang tidak akan pernah terjadi lagi. Itu yang akan terjadi ketika kita tertinggal dalam dunia ini. Oleh sebab itu, betapa sungguh mengerikan, betapa sungguh kita tidak bisa membayangkan jika sampai kita tertinggal. Oleh sebab itu, sebelum semuanya terjadi, sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, maka firman Tuhan memberikan peringatan bagi kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itulah yang harus kita kerjakan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perubahan ini bukan sekedar berubah secara fisik. Kalau berubah secara fisik itu gampang. Kita punya uang banyak, fisik kita, rupa kita, mungkin wajah kita bisa berubah dengan secepat kilat, saudaraku. Tetapi yang dimaksudkan di saat ini, perubahan yang dimaksud adalah perubahan secara rohani. Kalau dulu kita sering melakukan banyak kesalahan, kalau dulu kita sering banyak melakukan dosa, maka saat ini dan seterusnya waktunya lah kita berubah. Kita tidak boleh melakukan dosa lagi. Jangan kita melakukan kesalahan kita lagi, saudaraku ya. Kalau dulu kita mungkin seringkali suka melihat, menilai kesalahan orang lain. Bahkan mungkin kita cenderung untuk menghakimi orang lain. Maka saat ini waktunya kita mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan melihat kesalahan orang lain, jangan menghakimi orang lain, tetapi biarlah kita waktunya untuk koreksi diri satu persatu, pribadi lepas pribadi, masing-masing kita mengoreksi diri kita. Kalau kita melihat di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, Galatia pasal 6 ayat yang ke-4 akan saya baca. Galatia pasal 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Firman Tuhan jelas, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Bagaimana perbuatan kita sendiri, bagaimana hidup kita sendiri, bagaimana sikap kita sendiri. Sudah benar belum hidup kita? Kalau benar belum benar, jangan sampai kita melihat kesalahan orang lain. Atau toh kalau umpama kita ini sudah benar sekalipun, firman Tuhan katakan, biarlah kita bermegah melihat keadaan kita sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Ketika kita mungkin sudah benar, hidup kita sudah benar mungkin, firman Tuhan pun jangan melihat keadaan orang lain. Mengapa? Di dalam ayat yang kelima kita akan baca. Di ayat yang kelima dikatakan,
dikatakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri di hadapan Tuhan. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Tuhan. Sebab itu, saudaraku, yang penting sekarang koreksi hidup kita masing-masing. Masih ada banyak sikap, masih ada banyak sifat, masih ada banyak perbuatan dari pikiran, perkataan, perbuatan kita yang harus dibenahi, yang harus dibentuk, yang harus dikoreksi, yang harus diubah sikap kita, saudaraku ya. Kalau di dalam Lukas pasal yang ke-6, saya akan baca saja supaya kita mengerti. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-41 dan 42. Lukas pasal 6 ayat 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tanpa kita sadari, saudaraku, di mata kita ini ada balok yang besar, tetapi kita masih bisa melihat selumbar di mata saudara kita. Firman Tuhan katakan, keluarkan dulu balok kita, koreksi dulu hidup kita, baru kita akan bisa melihat selumbar di mata seorang lain. Tapi kita kembali di dalam Galatia tadi, bahwa masing-masing berurusan dengan Tuhan, masing-masing bertanggung jawab dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku, sekarang kita akan melihat bagaimana kita bisa berubah, atau bagaimana supaya kita bisa berubah. Tadi temanya hidup itu harus berubah. Sekarang kita akan melihat bagaimana supaya kita bisa berubah. Dua hal yang bisa saya bagikan. Pastinya banyak cara, tetapi apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya sampaikan, saudaraku ya. Yang pertama, harus mau dibentuk. Untuk kita bisa berubah, maka kita harus mau dibentuk. Saya akan bacakan di dalam Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ketiga dan keempat. Yeremia pasal 18 ayat yang ketiga dan empat. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tanah liat itu akan menjadi mahal dan berharga jika tanah liat itu mau dibentuk. Amin. Tanah liat akan menjadi mahal dan berharga jika tanah liat itu mau dibentuk. Tetapi jika tidak, maka tanah liat itu tidak ada artinya, hanya diinjak-injak orang, tidak berguna, tidak ada artinya. Sebab itu seorang penjuna akan membentuk kembali tanah liat itu jika bejana yang di tangannya itu rusak. Tadi dikatakan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali
bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Pastinya Tuhan itu tidak akan membentuk bejana itu semakin rusak, tidak. Tetapi pastinya semakin baik, semakin berarti, semakin mulia, dan semakin berharga. Itulah yang dikerjakan tukang periuk itu, saudaraku. Dia akan membentuk kembali bejananya, tanah liat itu. Demikian juga dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kalau Tuhan melihat kita sebagai bejana itu rusak, maka Tuhan itu akan mengerjakan kembali. Maka yang Tuhan kerjakan adalah membentuk hidup kita kembali menjadi bejana yang semakin baik, menjadi bejana yang semakin berharga di dalam pemandangannya. Tapi sayangnya, saudaraku, ada banyak orang-orang Kristen yang tidak mau dibentuk. Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak mau dikoreksi. Bahkan ada banyak orang-orang Kristen yang tidak mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidupnya tidak mau berubah, sehingga terus sama seperti yang dulu. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Kalau hidup kekristenan itu tidak mau berubah, kalau hidup kekristenan itu tidak mau dibentuk, maka kekristenan kita itu akan sama seperti tanah liat yang tidak mau dibentuk. Tidak ada harganya sama sekali, tidak berguna. Tetapi kalau kekristenan itu, tetapi kalau hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, menyediakan diri kita untuk dibentuk, kalau kita menyediakan diri kita untuk dikoreksi oleh firman, bahkan mungkin dihajar oleh firman Tuhan, maka pastinya hidup kita ini semakin hari akan semakin berharga di pemandangan Tuhan. Sebab itu mari, saudaraku, saya akan bacakan dulu di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-21. 2 Timotius 2 ayat 21 mulai. Dikatakan sampai 22 ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauh, ya ayat 21 saja. Dikatakan ya, orang percaya yang mau menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Dikatakan orang-orang percaya yang mau memisahkan dirinya dari kejahatan dari dunia ini, maka ia akan menjadi perabot yang mulia. Dikatakan dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Itulah orang-orang yang mau menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Memang, saudaraku, saat proses pembentukan itu, pembentukan bejana itu menyakitkan. Proses pembentukan bejana itu menyakitkan. Kalau kita melihat tanah liat itu akan diputar-putar. Tanah liat itu ya mungkin bukan hanya diputar-putar, dipanaskan, bahkan dan masuk dalam perapian. Sesuatu yang mungkin menyakitkan secara daging. Tetapi saat kita menyediakan hidup kita dibentuk oleh Tuhan, saat hati kita menyediakan untuk dikoreksi lewat kebenaran firman Tuhan, maka kita akan keluar
menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang lebih indah lagi, yang dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan setiap pekerjaan yang mulia. Puji nama Tuhan. Sebab itu relakanlah hati kita. Kalau hari ini mungkin ada jemaat Tuhan yang masuk di dalam pembentukan itu, bersabarlah, bersyukurlah. Itu tandanya Tuhan masih cinta kita, dan Tuhan tidak mau kita binasa. Oleh sebab itu, relakan hati kita saat pembentukan itu terjadi, supaya semakin hidup kita semakin indah di pemandangan Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana supaya kita bisa berubah? Harus mau dibentuk oleh firman Tuhan. Yang kedua, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Setelah hidup kita dibentuk oleh penjunan, yaitu Tuhan Yesus, menjadi bejana yang berharga, maka jangan sampai bejana itu rusak kembali. Kalau hidup kita sudah ditebus dengan darah Yesus, Dia yang sudah mengampuni dosa-dosa kita, Dia yang sudah menyucikan kita lewat pengorbanannya di kayu salib, maka jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 5, nanti Bapak Ibu bisa melihat, membaca, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang lumpuh, maka dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang itu. Tetapi ketika orang itu berjumpa dengan Yesus dan Yesus menyembuhkan orang itu, maka yang dikatakan Yesus kepada orang lumpuh itu apa? Dia cuma berkata, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Jangan berbuat dosa lagi. Itu yang dikatakan Tuhan. Dan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 juga, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan yang kedapatan berzina, ketika perempuan ini akan dilempari batu oleh orang banyak, dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, saat Yesus menulis di tanah, orang-orang itu satu persatu meninggalkan perempuan itu. Dan ketika Yesus melihat perempuan itu, yang dikatakan hanya satu kalimat, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah yang Tuhan harapkan dari orang-orang yang berdosa, yang sudah diampuni oleh Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita tidak mau bertobat, saudaraku, kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan dan kita masih mengulangi perbuatan kita lagi, ada kata firman Tuhan, saudaraku, yang menegaskan bagi kita. Ya, bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Amsal pasal 26 ayat yang ke-11. Amsal 26 ayat yang ke-11. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Itu firman Tuhan, saudaraku. Di dalam diulangi lagi di dalam perjanjian baru, di dalam 2 Petrus, di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai 22. 2 Petrus pasal 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula.
Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Firman Tuhan ini keras, saudaraku. Saya yakin kita semua tidak mau kalau sampai dikatakan firman seperti ini. Oleh sebab itu biarlah kita mau berubah dalam hidup ini. Jangan berbuat dosa lagi. Itu yang Tuhan minta. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Jangan sia-siakan karyanya yang besar yang sudah menebus hidup kita. Mungkin lewat pikiran kita, kata-kata kita, perbuatan kita. Mari kita sama-sama berubah. Kita sama-sama memperbaiki diri. Firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Saya kena, jemaat juga kena. Oleh sebab itu sama-sama, masing-masing, pribadi lepas pribadi, mengoreksi diri kita. Supaya hidup kita semakin dari semakin berkenan kepada Tuhan. Semakin dari semakin indah di pemandangan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ingat saudaraku, kita sudah masuk di hari-hari yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Kalau kita melihat di dalam Ibrani juga dikatakan bahwa sekali waktu bukan bumi ini saja yang akan digoncangkan, tetapi langit dan bumi akan digoncangkan. Oleh sebab itu sebelum semuanya terjadi, kita mau siap sedia. Kalau hari-hari ini kita juga dikejutkan oleh peristiwa yang terjadi, bukan hanya satu bangsa, tapi satu dunia, saudara. Kita tidak tahu rencana Tuhan apa dalam hidup kita. Tetapi saya merenungkan, kalau umpamanya saat ini Tuhan hampir datang, itu luar biasa. Tuhan sungguh baik memperingatkan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi diingatkan, supaya kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita bisa memperbaiki hidup kita di hadapan Tuhan. Dan sekali waktu tiba-tiba Yesus datang, banyak yang terangkat. Kita semua akan terangkat bersama-sama. Betapa luar biasanya jika hal itu terjadi, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus menyadari, kalau ini semua, ya saya yakin itu semua diizinkan Tuhan, supaya kita anak-anak Tuhan mempersiapkan diri. Puji nama Tuhan. Sediakan hati kita dibentuk oleh firman Tuhan. Dan mari sama-sama kita memperbaiki hidup kita, sama-sama bertobat. Jangan kita mengulangi dosa kita lagi. Apa yang sudah kita lakukan, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan jangan berbuat dosa lagi, supaya kita semua terangkat, bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya katakan, biarlah kita mau berbenah diri kita. Masih ada kesempatan, masih ada waktu kita membenahi hidup kita masing-masing. Karena apa yang kita lakukan dalam dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sudahkah kita bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita yang baik kepada Tuhan? Atau sebaliknya, ketika kita diperhadapkan oleh sesuatu atau kedatangan Tuhan, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan hidup kita. Sungguh betapa malang hidup kita saat itu, saudaraku. Sebab itu mari sekali lagi saya menghimbau, biarlah kita semakin dekat. Kita yang ada di tempat ini, mungkin jemaat Tuhan yang sekarang melihat beribadah di rumah masing-masing, tetaplah setia kepada Tuhan.
tetap semakin dekat kepada Tuhan. Waktu-waktu yang ada, pergunakan dengan sebaik-baik mungkin untuk kita bisa mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Biarlah kita semakin hari semakin indah, kedapatan tak bercacat dan celah di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Puji, sebelum kita menutup ibadah kita, saya akan berikan pengumuman. Minggu depan tetap ibadah akan bisa di rumah masing-masing lewat live streaming. Ya, bisa membuka di Instagram ya, Batu Karang BWS, bisa beribadah. Dan minggu depan ada Bapak dan Ibu Gembala juga akan datang ke tempat ini. Saya menghimbau semua jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah masing-masing, semakin setia kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baik mungkin supaya kita semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Elit untuk menutup ibadah ini dengan doa penutup dan berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Akhir ibadah yang kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah mengkoreksi hidup kami. Apakah hidup kami serupa dengan dunia? Ataukah kami menjadi bejana yang indah di pemandangan-Mu? Biar kami mau berubah. Sekali berubah itu sakit, sebab kami dirubah dengan api. Api itulah firman Allah. Bukankah firman-Mu seperti api? Roh Kudus juga api. Biar kami dikoreksi, kami menjadi bejana yang indah, yang layak dipakai oleh Tuhan. Kami harus berubah. Kalau kami tidak berubah, kami menjadi seperti anjing, seperti babi. Kami tidak mau seperti itu. Kami percaya Bapak, semua yang hadir, baik yang ibadah di gereja maupun di rumah, kami akan berubah saat Engkau datang kali yang kedua. Kami diangkat bertemu dengan Engkau, tidak masuk ke dalam satu masa kesukaran yang sangat besar. Antikris itu kami tidak mau. Kami berdoa untuk negara kami yang kami kasih, yang hari-hari menghadapi masalah virus corona yang mendunia. Diberkati Bapak Gembala, Bapak Presiden yang ada dengan jajaran menterinya, juga khususnya para medis, mereka yang menjadi garda terdepan untuk masalah ini. Berkati mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya mereka tidak tertulari virus itu, sehat, mereka bisa melayani kami semua. Kami berdoa juga seluruh negara di dunia yang terpapar dengan virus corona ini, selesaikan dengan cara-Mu yang ajaib. Juga untuk negara kami Indonesia, selesaikan dengan cara-Mu yang ajaib, sehingga mereka mengenal Engkau sebagai Yesus, sebagai Allah yang luar biasa. Untuk kota kami Bondowoso, kami berdoa Tuhan, berkati, bungkus tutup kota kami dengan kuasa darah-Mu, di mana kami berdomisili di tempat ini, di kota kami. Kami bisa beribadah, kami bisa bekerja, kami bisa beraktivitas dengan indah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dari berbagai organisasi yang ada di kota Bondowoso yang beribadah kepada, berkati mereka, lindungi mereka dengan kuasa darah-Mu, khususnya untuk jemaat di gereja kami GSDI Batu Karang Bondowoso. Lindungi, bebaskan mereka dari sakit penyakit, bebaskan dari virus corona, mereka kesehatan yang limpah. Mereka bisa menikmati Allah yang mereka sembah itu luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan, dan banyak orang yang diselamatkan mengenal Engkau melalui masalah corona ini. Sebentar kami akan pulang, Engkau memberkati kami. Dan sekarang sudah dikasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa kasih setia
Dan pada Tuhan Yesus pertolongannya, penghiburnya, kekuatannya, pemulihannya, urapan yang baru dari Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua. Terima berkat ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan menerima berkat berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.